Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Darmawan. Ini saya bersama istri saya tercinta, uh, Umi Siti Winarni, ya, dipanggil Umi. Biasanya anak-anak memanggil Umah, saya. Umah. Alhamdulillah, kami sudah kurang lebih 18 tahun menjalani pernikahan yang sudah dikaruniai 4 orang anak, ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tentu memang segala sesuatunya kami menyadari bahwasanya semua sangat amat tergantung terkait tentang motivasi niat kita dalam melakukan pernikahan tersebut, ya. Karena ini sangat menjadi pondasi awal, ya. Kita ingin melakukan sesuatu atas dasar apa, gitu ya. Dan alhamdulillah, ketika saya memutuskan untuk memilih pasangan saya tercinta ini, saya mengedepankan bagaimana ingin membangun rumah tangga dengan prinsip-prinsip bagaimana penerapan pemahaman, ya, terhadap implementasi nilai-nilai agama dan saling memahami, gitu ya. Untuk memahami, memang kita harus menyadari betul yang kita akan lakukan ini adalah sesuatu yang berbeda dengan kegiatan atau aktivitas sebelumnya. Yang awalnya saya aktivitasnya masing-masing sekarang harus membangun sebuah tim, membangun sebuah tujuan yang baru yang harus disepakati, ya. Menyepakati apa yang kita inginkan bersama, yang memang proses itu sudah kita lalui dalam kegiatan yang sering disebut dengan ta'aruf, ya. Dan ini alhamdulillah, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ya, seidealnya memang kita berharap, ya, bahwasanya semua berjalan apa yang menjadi visi atau keinginan kita bersama. Namun yang harus kita yakini dan kita dalam menjalaninya, bukan tanpa ada hal-hal yang ketidaksesuaian ekspektasi masing-masing antara saya dan istri saya, gitu ya. Pasti ada hal-hal yang memang dengan latar belakang yang berbeda, ya, keluarga yang berbeda, kemudian dari pendidikan, suku dan seterusnya. Namun kita meyakini dengan landasan pemahaman agama lah yang justru nanti akan menyatukan kita, gitu ya. Mempermudah, ya. Betul. Karena sama-sama punya pemahaman, sama-sama atmosfer gitu, sama-sama karena kita berangkat dari pernikahan itu adalah sebuah ibadah begitu. Jadi membangunnya secara bersama-sama, walaupun pasti masalah itu akan ada, ya. Iya. Yang harus kita sadari adalah ya, ini menyatukan sesuatu yang berbeda pasti, gitu ya. Justru ada hal-hal yang mungkin akan muncul ketidaksesuaian atau ketidakcocokan yang awalnya kita melihat mungkin ketika pernikahan awal kita lebih cenderung melihat persamaan, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya, ya inilah dibutuhkan kita kelapangan dada dan juga, dan semuanya harus kita yakini bahwasanya ini adalah segala perbedaan-perbedaan itu kalau kita sikapi dengan sesuatu hal yang justru akan menambah bumbu-bumbu dari bahkan keromantisan kita, gitu ya. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu mungkin datar-datar saja, tuh justru ini kita melihatnya, ya, hal sebuah ketika kita masakannya kurang bumbu, rasanya kan mungkin kurang sedap, gitu ya. Iya. Tapi di sini yang kita pahami tentu, ya, memang
menjalin komunikasi yang baik ya, keterbukaan dan juga untuk sama-sama kita bagaimana untuk bisa ya, kalau memang yang ada sesuatu hal yang secara emosional yang lagi tinggi, yang satu merendah gitu ya, jangan ya, Adem. mengadamkan gitu ya. Tapi memang kuncinya satu, komunikasi ya. Itu harus tetap jalan komunikasi. Jangan sampai masalah-masalah kecil itu jadi memuncak begitu. Jadi kalau ada rasa, namanya manusia gitu ya, pasti kita ada rasa kadang-kadang beda karakter, beda keluarga. Oh ternyata dia karakternya seperti ini, beda sama kita gitu kan. Apalagi kalau karakter dasarnya ya, perempuan sama laki-laki kan beda. Kalau perempuan lebih sensitif, kalau laki-laki kan dia pakai logika. Yang menurut dia kayaknya nggak masalah, ternyata menurut saya masalah besar gitu. Dan ternyata suatu ketika saya marah, dia nggak tahu kalau saya lagi marah gitu. sampai ditanya, emang lagi marah? Iya lagi marah, ini nggak tahu lagi marah gitu ya. Jadi memang harus dikomunikasikan gitu, apa-apa yang memang mengganjal ya, karena yang kita hadapi itu kan bukan main-main, ini semuanya kan ibadah ya. Jangan sampai ibadah-ibadah itu jadi rusak nilainya gitu ya, karena kita sama-sama tidak membangun komunikasi. Dan tujuan kita menikah itu memang harus diingat-ingat kembali gitu, karena dia menjadi ibadah yang sangat besar. Maka pasti jalan-jalannya itu akan ada rintangannya, nggak mungkin mulus terus ya. Jangan berpikir bahwa setiap rumah tangga itu nggak ada masalah, pasti akan ada masalah. Yang harus kita sikapi adalah bagaimana cara kita menangani masalah tersebut, apalagi berdua gitu ya. Harus sama-sama kita membangun komunikasi yang baik. Ya, buat seluruh teman-teman semuanya yang mungkin dalam waktu dekat akan mempersiapkan diri untuk Berumah berumah tangga gitu atau ya. yang sudah berumah tangga tapi masih hitungan bulan atau beberapa tahun gitu ya. Kalau sekarang kita masanya memang berbeda nih ya, masanya berbeda dengan begitu pengaruh sosial media yang sangat luar biasa. Itu pasti juga akan berdampak pada rumah tangga ya. Yang awal-awalnya mungkin ketika pulang kerja kita bertemu ngobrol, sekarang kan banyak yang pada pegang HP semua, bahkan anak-anak juga pegang HP ya. Itu diusahakan gitu ya, walaupun kita punya aktivitas masing-masing, diusahakan untuk bisa sama-sama saling berkomunikasi dan kita meluruskan kembali nih tujuan kita ketika kita berumah tangga, ketika kita menikah sebagai ibadah, apa yang ingin kita capai, kemudian tujuan besar untuk anak-anak kita, arahannya mau kemana, itu yang memang harus kita sama-sama pikirkan. Kadang-kadang ya, ini mungkin komunikasi kita berdua, tapi yang penting nanti ketika kita punya anak ya, itu kan lebih kompleks lagi begitu masalahnya ya. Yang kadang-kadang suka lupa diingat adalah bagaimana mengarahkan anak-anak kita ini. Itu kan sebagai tujuan kita jangka panjang ya, mengarahkan anak-anak kita bentukannya mau seperti apa, mau bagaimana. Itu kadang-kadang orang tua mesti jalannya seperti air mengalir saja ya, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi kalau kita mulai dari kita mengarahkan anak-anak kita sejak kecil ya, tentang keinginan mereka, tentang ibadah mereka, tentang cita-cita mereka ya, kita arahkan pada hal-hal yang baik begitu. Iya. Ya, jadi memang yang harus sadari betul tadi ya, kita sih menggarisbawahi yang pasti memang kita menjalani sesuatu itu harus dengan betul-betul apa ya, landasannya harus kuat ya, terhadap bagaimana kita terhadap menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita. Apalagi bicara biasanya rumah tangga itu yang sangat erat kaitannya tentang permasalahan ekonomi barangkali gitu ya. Ya ini kan harus kita bicarakan dan juga saling memotivasi satu sama lain, membangun kemandirian dari semua anggota keluarga gitu ya. Dan dari awal kita sudah menyepakati apa yang mau kita gapai, goals kita dalam jangka waktu yang
terdekat atau menengah dan jangka panjang harus kita sepakati bersama sejak awal. Tentu yang kita lihat juga bagaimana antara idealita dan realita yang harus kita sepakati. Jadi memang ya idealnya, tapi realitanya ya kita harus sama-sama kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Betul. Dan proses itu harus kita nikmati bersama gitu ya. Dan harus kita syukuri sekecil apapun yang tetap sudah kita terima. Dan bahkan kalau ada hal-hal yang ada tanda kutip hal-hal yang tidak mengenakan atau bahkan dalam bentuk musibah, ini harus kita refleksikan. Bisa jadi kalau kita ingin coba selalu, saya mengingatkan buat saya dan juga istri saya dan juga anak saya, ada sesuatu mungkin terjadi musibah di keluarga kami, kita coba merefleksikan apakah ada barangkali amal ibadah yang selama ini ada yang terlalaikan, atau barangkali ada hal suatu amal yang selama ini kita lakukan kalau ternyata kurang kita maksimalkan. Jadi memang rasa-rasanya sih memang kita harus betul-betul menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang tadi ya yang menyatukan hati itu memang Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar dan selalu berdoa pada Allah, dan juga ini jangan pernah khusus ya buat anak-anak juga belajar, diajarkan untuk mendoakan kita dan juga belajar mendoakan dirinya sendiri gitu ya. Dan juga bahkan membangun kepedulian juga untuk terhadap sesama, itu menjadi penting. Jadi kepekaan sosial ini juga ditanamkan sehingga memang ya insya Allah ya buat semuanya. Tentu semua tidak ada yang kita bicara ideal. Rumah tangga baginda Rasulullah sendiri ya ada dinamika gitu ya. Jadi jangan pernah membayangkan semuanya berjalan dengan tanpa ada masalah, cuma mulus ya apa yang gitu. Justru sebenarnya dengan dinamika itulah yang bisa mendewasakan kita belajar dari masalah-masalah itu untuk menjadikan sesuatu yang penting dan bahkan bisa menjadi peluang yang baik juga untuk kita untuk tumbuh lebih dewasa gitu ya. Demikian barangkali buat semuanya para peserta yang mengikuti kegiatan di Sekolah Pranikah, selamat mendapatkan ilmu yang bermanfaat para mentor-mentor yang ada. Makasih, tentu nanti kita akan berkomunikasi lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.